Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Davina Safaini dengan NIM 31222048. Saya akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal sebagai bagian dari tugas mata kuliah metode penelitian yang dibimbing oleh Bapak Prof. Azaz Hermansyah Andi Wibowo SMM. Dengan judul artikel yang akan saya bahas adalah pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT FIF Group Manado. Baik, tanpa berlama-lama saya akan membahas pembahasan saya yang pertama. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang yang ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama, bisnis pembiayaan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Yang kedua, PT FIF Group Manado dituntut untuk menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan agar dapat bersaing dan mencapai target. Yang ketiga, namun perusahaan PT FIF Group Manado belum maksimal dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan? Pertanyaan yang kedua, apakah ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Rumusannya itu, hasil observasi menunjukkan bahwa kinerja karyawan belum optimal. Terlihat dari gagalnya pencapaian target penjualan. Gagalnya target penjualan ini adalah 3 bulan berturut-turut. Sebab utamanya yaitu tidak lain dari stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Tujuannya itu yaitu untuk mengaruhi pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Sebelah sini stres kerja termasuknya kinerja karyawan. Artinya menurut Dewi 2014, stres kerja itu bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Karena kalau seseorang terlalu banyak stres kan otomatis kerjanya atau performanya bisa menurunkan. Nah, itu termasuk kita uji di hipotesis 2. Nah, terus di bawahnya ada beban kerja. Nah, ini berdasarkan penelitian Suharti dan Susanto 2014. Kalau misalnya kita kerja, beban kerja kita berat atau nggak seimbang, kinerja kita juga pasti akan terganggu. Ini termasuk ke hipotesis 3. Tadi yang stres kerja pertama masuk hipotesis 2, yang beban kerja bawahnya itu hipotesis 3. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Kalau situasi kantor nggak enak, atau misalnya berisik, atau kurang fasilitas, bisa bikin semangat kita turun. Penelitian dari Koe DKK 2016 bilang lingkungan kerja tuh punya pengaruh juga. Ini diuji di hipotesis 4, jadi berkesinambungan. Selanjutnya ada metode penelitian, ada populasi itu termasuk karyawan di dalam PT FIF Group Manado. Ada 153 karyawan PT FIF Group Manado sebagai populasi. Di sini tidak disebutkan apa jenis kelaminnya, apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, berapa umurnya, hanya tertera berapa banyaknya saja, ada 153 karyawan. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Pengukuran variabel di sini menggunakan skala Likert, termasuknya dia adalah kuesioner dari 1 sampai 5. Apakah dia setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan lain-lain sampai skornya 1 sampai 5 dari indikator per setiap variabelnya. Kemudian sampling menggunakan teknik simple random sampling dengan jumlah sampel 60 responden. Nah, kemudian ada alat analisis. Bagaimana sih alat analisisnya? Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan uji T dan uji F untuk pembuktian hipotesis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, uji T dan uji F ini akan saya bahas di hasil dan pembahasan nanti. Masuk ke hasil dan pembahasan, kita lihat di tabel sebelah kiri. Di sini kita bisa lihat ada nilai signifikan atau sigma masing-masing variabel. Untuk stres kerja atau X1 nilainya 0,282, lebih besar dari 0,05. Artinya tidak signifikan. Nah, jadi hipotesis 2 ditolak. Kemudian ada beban kerja dia merupakan X2. Ada nilainya 0,268, lebih besar dari 0,05. Ini juga tidak signifikan, berarti dia ditolak. Nah, kemudian ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja punya nilai 0,04 yang jelas-jelas lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya kalau dia lebih kecil dari 0,05, artinya dia signifikan. Artinya H4 ini, hipotesis 4 ini diterima. Jadi hanya lingkungan kerja yang terbukti punya pengaruh terhadap kinerja kalau dilihat satu persatu. Selanjutnya ada uji F di sebelah kanan saya. Nah, di sebelah kanan. Di sini ada F hitung sama dengan 5,221 dan F tabelnya ada 2,7 dan ada F tabelnya 2,77. Karena F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikannya 0,03
0,003, lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya signifikan secara simultan. Jadi hipotesis 1 diterima. Selanjutnya ada goodness of fit model. Di sini dia pakai koefisien determinasi atau R-square. Di sini adalah R2-nya adalah 0,219, artinya 21,9% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh 3 variabel kita, yaitu stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja secara bersamaan. Nah, selanjutnya ada hasil dari responden. Ini hasil analisis, ada 3. Yang pertama, hasil analisis data memperlihatkan bahwa stres kerja memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada FF Group Manado. Yang kedua, hasil analisis data memperlihatkan bahwa beban kerja juga mempengaruhi positif dan tidak signifikan, artinya berarti tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT FEF Group Manado. Itulah tadi materinya sudah saya sampaikan. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya yaitu secara simultan stres kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT FEF Group Manado. Kemudian ada hasil saran yang akan saya paparkan. Yang pertama, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan karyawan juga berpengaruh positif dan signifikan yang diterima tadi. Hipotesisnya diterima terhadap kinerja karyawan, sehingga pimpinan di PT F Group Manado diharapkan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan lingkungan kerja yang ada agar karyawan mampu meningkatkan kerja mereka dan hasil kinerjanya lebih optimal. Tadi materi yang saya sampaikan itu hanya sedikit yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata, gelar, dan lain sebagainya yang kurang berkenan dan sikap saya yang kurang profesional. Itulah tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.